Pernah kepikiran gak sih, di balik semua rumus matematika yang kelihatannya rumit, ternyata ada sebuah simetri yang indah banget dan tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia itu. Dan pusat dari semuanya cuma satu angka yang kayaknya udah kita kenal banget. Siap-siap ya, karena setelah ini, cara kalian lihat angka mungkin bakal berubah total. Oke, kita mulai dari teka-teki simple deh. Angka apa sih yang paling penting di jagat raya ini? Nol? Mungkin? Si titik awal? Atau pi yang misterius itu? Wah, kandidatnya banyak banget. Tapi, hari ini kita akan fokus ke satu argumen yang kuat banget untuk satu angka spesifik yang ternyata perannya itu jauh lebih dalam dari yang kita bayangin. Inti dari penjelajahan kita kali ini, itu sebuah ide yang indah banget. Jadi, di jantungnya matematika, itu ada simetri yang tersembunyi. Sempurna banget. Bayangin aja kayak permata, yang punya banyak sisi. Nah, kita bakal lihat permata ini dari 3 sudut pandang yang beda, biar kita benar-benar paham seberapa kerennya ini. Oke, jadi perjalanan kita ini bakal ngelewatin 3 lapisan. Pertama, kita bakal lihat jembatan kosmiknya. Terus kita nyelam lebih dalam ke dualitas internal. Dan terakhir, kita berlabuh di jangkar universal yang jadi pondasi semuanya. Yuk kita mulai aja petualangannya. Oke, lapisan pertama ini ngebawa kita ke skala yang paling gede. Coba deh bayangin, bilangan prima, angka-angka yang kelihatannya acak banget, nggak bisa ditebak. Terus, sekarang bayangin dunia bilangan kompleks, yang super terstruktur, rapi, elegan. Kelihatannya nggak ada hubungannya kan? Nah, ternyata ada sebuah jembatan yang nyambungin dua dunia ini. Dan inilah dia, jembatannya. Namanya fungsi zeta Riemann. Udah, lupain aja rumus yang bikin pusing. Anggap aja ini tuh kayak arsitektur ajaib. Jembatan super keren yang membentang di antara dua dunia yang beda banget. Dunia bilangan prima yang liar, dan dunia bilangan kompleks yang super rapi. Jadi gini, di satu sisi jembatan kita punya dunia bilangan prima. Dia ngomong pakai bahasa yang namanya produk Euler. Nah, di sisi lain, ada dunia bilangan kompleks yang ngomong pakai deret Dirichlet. Dua bahasa yang beda banget. Tapi yang luar biasa dari fungsi zeta ini, dia bilang, hey, dua dunia ini, dua bahasa ini, sebenarnya lagi ngomongin hal yang sama persis. Nah, ini dia nih momen puncaknya. Matematika itu sendiri yang ngasih kita petunjuk. Coba tebak apa yang terjadi kalau kita iseng, nekat, masukin angka 1 ke jembatan ini dan bilang dia bilangan prima. Jawabannya, semuanya hancur. Jembatannya runtuh, formulanya langsung meledak jadi tak terhingga. Ini bukan error loh, ini justru fiturnya. Ini cara matematika bilang ke kita, angka 1 itu bukan bilangan prima, dia itu beda, dia spesial. Oke, tadi kan kita ngomongin skala kosmik yang gede banget. Sekarang, yuk kita turun gunung, kita lihat sesuatu yang jauh lebih dekat sama kita. Ternyata simetri yang sama itu nggak cuma ada di luar sana, tapi juga ngumpet di dalam tiap-tiap angka. Kita semua kenal konsep ini. Namanya paritas. Gampangnya, setiap angka itu punya identitas ganda. Dia itu genap atau dia itu ganjil. Nggak ada pilihan lain. Nah, ini tuh dualitas paling dasar yang dimiliki setiap angka, dan semuanya ditentukan dari hubungannya sama angka 2. Coba deh, lihat tabel ini. Kita coba kelompokin angka-angka berdasarkan dua sifat, prima atau bukan, dan genap atau ganjil. Lihat deh palanya. 3 kotak itu isinya angka banyak banget, tak terhingga malah. Tapi ada satu kotak yang isinya cuma 1, sendirian, angka 2. Satu-satunya bilangan prima yang genap. Aneh kan? Tapi aneh yang keren. Keunikan si angka 2 ini bukan kebetulan loh. Ini tuh kayak gema atau bayangan dari dualitas yang lebih dalam lagi, yaitu peran super unik yang dimainin sama angka 1 dan angka 2. Jadi, simetri yang kelihatannya patah di sini, itu sebenarnya cuma nunjukin ada aturan yang lebih fundamental lagi yang ngatur semuanya. Dan sekarang kita sampai di jantung misterinya. Kita udah lihat gimana simetri ini muncul di skala besar dan di dalam tiap angka. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa sih kok kayaknya semua jalan, semua petunjuk ujung-ujungnya balik lagi ke angka 1? Coba deh, pikirin angka 1 itu unik banget. 1 dipangkatin berapapun, ya tetap 1. Angka apapun dibagi dirinya sendiri, hasilnya 1. Dikalikan angka lainnya itu nggak berubah. Bahkan kebalikannya pun, ya dirinya sendiri. Jadi, di tengah semua operasi matematika yang heboh, angka 1 itu ibaratnya jangkar. Diam, stabil, nggak goyah. Kalau pakai istilah fisika, kita bisa bilang dia itu penarik global. Bayangin kayak black hole deh. Banyak banget operasi matematika, kalau kita lakuin terus-terusan, ujung-ujungnya bakal jatuh ke angka 1. Kayak kesedot gitu. Dia ini pusat gravitasinya dunia angka.
Dan ini maknanya dalam banget loh. Satu tuh bukan cuma angka, dia itu ide tentang satu unit itu sendiri. Dia itu batas antara konsep menghitung dan benda yang dihitung. Dia itu kayak atom pertamanya, bata pertama dari semua bangunan matematika. Oke, jadi gimana nih kesimpulannya? Kita udah lihat 3 sudut pandang yang kayaknya beda-beda ya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan 3 cerita yang terpisah. Ini tuh kayak 3 alat musik berbeda yang mainin lagu yang sama. Sebuah simfoni. Si jembatan kosmik yang nyambungin bilangan prima. Terus dualitas genap ganjil di dalam tiap angka. Dan peran angka 1 sebagai jangkar universal. 3 hal ini tuh bukan kejadian acak yang terpisah. Mereka semua itu cuma wajah-wajah yang berbeda dari satu kebenaran yang sama. Satu prinsip fundamental di jantungnya matematika. Jadi apa sih inti dari semua ini? Mungkin kesimpulannya gini. Ada sebuah simetri di jantung matematika yang saking fundamentalnya, saking dasarnya, sampai-sampai susah buat dikasih satu nama aja. Dia terus-terusan muncul, nggak peduli kita lihat dari mana. Dan di pusat dari itu semua, kita selalu menemukan keistimewaan, dualitas abadi dari angka 1.